Fitrah Islam itu ada 5. Satu adalah khitan, motong itunya bu, itu yang itu dipotong supaya kulit depannya itu hilang. Yang kedua adalah cabut bulu ketiak. Yang ketiga motong kumis, mencukur bulu kemaluan gitu ya. Dan yang kelima motong kuku. Itu hadisnya hanya 1. Jadi 1. Ini supaya paham. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa yang dirayakan hanya kita? Saya bilang begini, karena cuma kita yang dilakukan 1 kali. Potong kuku ulang-ulang kali. Makanya kita tidak akan mendengar di dalam masyarakat kita, Bapak, Ibu, terdua ke rumah. Ada apa? Kita anak lagi acara potong kuku. Tidak ada. Padahal hadisnya itu 1 kali itu. Atau ke rumah Ustadz, kenapa? Kita itu lagi potong bulu kemaluan. Nah itu bisa masih tidak mungkin lagi. Bapak Ibu hadisnya jadi 1 ini. Bukan saya cerita porno ini, tidak. Memang begitu. Atau cabut-cabut bulu kile-kile, bulu ketiak. Nah itu juga 1 kali. Karena khitan ini cuma dilakukan 1 kali, sehingga itulah umat Islam meramaikan, merayakan, bikin acara sendiri. Seperti ini hanya khusus khitanan. Ya memang kalau cuma ulang-ulang kali dipotong, baru DP apalagi yang dipotong? Habis nanti. Makanya memang harus 1 kali dipotong. Mohon maaf ini Pak, supaya kita paham. Nah, khitanan ini rangkaian doa kita semua. Kita akan berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak istri kami menjadi qurrata ayun, penentram hati kami, dan jadikanlah kami adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Bapak Ibu boleh maaf, anak kita itu amanah dari Allah buat kita. Saya pernah nemukan begini, Ustadz, saya ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Tolong apapun yang Ustadz bisa hargai daripada apa yang ada pada diri saya, tolong hargai dengan nilai uang. Kenapa? Kita anak lagi sakit, hancur hati saya kalau tidak saya kasih itu. Artinya saya ingin mengatakan, jikalau anak ini Bapak Ibu ada sesuatu, maka seberapapun harta yang kita miliki menjadi tidak ada artinya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak kita menjadi qurrata ayun. Selanjutnya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Supaya kita menjadi qurrata ayun, penenteran hati kami, Ibu, maka anak kita harus kita jaga dari api neraka. Gini Bu caranya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu yang pernah naik pesawat, ketika kita akan berangkat, maka pramugari akan ngomong begini, para penumpang yang saya hormat, apabila keadaan udara di kabin ini turun secara tiba-tiba, maka alat bantu pernapasan akan secara otomatis turun dari atas. Gitu. Oleh sebab itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anaknya, maka pakailah dulu baru membantu anaknya. Paham ini maksudnya ya? Artinya bapaknya atau ibunya atau mamanya atau papanya selamat dulu sebelum dia menyelamatkan anaknya. Sama itu, jagalah dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka. Anak kita kayak Alfandi itu adalah bahasanya adalah bahasa mengikuti, bukan bahasa bertutur. Apa yang kita tirukan, maka anak-anak akan mengikuti kita. Apa yang kita lakukan akan direkam oleh anak-anak kita. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu jangan cuma baca cerita. Kalau kita cuma menyuruh tapi kita tidak melakukan, maka tidak mungkin anak-anak kita akan menirukan. Mari kita contohkan anak-anak kita, karena yang akan dilihat, akan dipotret anak-anak kita, bukan omongan kita, tapi apa yang kita lakukan. Sehingga kita ada ayat yang cukup mengingatkan kepada kita, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, maka besar murka Allah apabila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Bapak-bapak, teman-teman pernah lihat di Limboto dulu ada yang namanya Kak Uri. Itu calo legendaris, almarhum beliau, yang ada di sentral Limboto. Itu beliau tugasnya setiap hari, orang satu Limboto disuruh ke Isimu, disuruh ke Pulubala, disuruh ke Marisa, disuruh ke Kewandang. Tapi beliau sendiri tidak pernah berangkat. Itulah yang namanya calo. Jadi kalau Bapak Ibu hanya anaknya yang disuruh baik, lalu kemudian ibu-ibunya tidak pernah melakukan kebaikan, maka ibu-ibu hanyalah calo. No mutabia. Mama, kita lagi ini sinetronku menangis, maka itu bukan mama. Itu adalah anak-anak. Ataupun bapaknya, uti mutabia, uti mutabia. Di mama, di papa, kita lagi main kartu. Coba kita praktekkan, bener nggak? Terus selesai akhir.
Coba semuanya tangannya diangkat dulu. Digoyang-goyang. Semuanya digoyang-goyang. Apa yang saya bicarakan benar. Ayo Pak, boleh Pak Dingon. Oke. Diangkat-angkat. Goyang-goyang. Pegang telinga. Ayo. Goyang. Ayo diangkat Bu. Yang tidak, ibu-ibu tidak mengangkat, saya doakan suaminya nikah lagi. Goyang. Pegang pipi. Goyang. Pegang hidung. Goyang. Pegang dagu. Mana dagu? Ini dagu ini. Ini dagu. Saya bilang pegang apa? Pas saya bilang pegang dagu, kenapa Bapak pegang dahi? Artinya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Bahwa omongan kita, pembicaraan kita tidak pernah ditirukan oleh anak-anak kita. Tetapi yang ditirukan adalah apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan kebaikan, sehingga insya Allah anak-anak kita menjadi qurrata ayun, penentram hati kita semua.